Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan kali ini masih dari gedung DPRD Kota Malang. Kita masih bersama dengan Komisi D, membidangi kesejahteraan rakyat dan tentu saja bukan hanya berhenti di bagaimana kesejahteraan rakyat ini bermula dari dinas sosial saja, tetapi mitra kerja yang sangat luas, bahkan juga bagaimana pariwisata juga harus dieksplorasi dengan maksimal, mengingat kita baru saja bangkit dari pandemi begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad, sedikit gambarannya adalah kayu tangan heritage, kenapa dia menjadi concern selama 2022 sampai akhirnya bukan hanya masyarakat Kota Malang yang akan menikmati, tetapi diharapkan tadi ada wisatawan mancanegara begitu. Boleh dilanjutkan dan yang lain saling menambahkan, silakan Pak Fuad. Oke, jadi kayu tangan heritage ini adalah di kota lama kita ya. Jadi di mana perdagangan hidup sejak zaman dahulu dan kemudian mati di era sekarang gitu kan. Kemudian kami melihat spot bahwa ini ternyata sangat strategis di tengah kota Malang ya. Bahkan kami punya UN gitu ya. Toko es krim legend di Malang, dan saya melihat banyak mancanegara yang menikmati es krim di sana. Ya. Dan alhamdulillah dari support pemerintah pusat, provinsi, bahkan di Kota Malang itu bersinergi dengan cara mengalokasikan anggaran untuk heritage ini, dan kami berharap lagi mendorong pemerintah Kota Malang untuk mendesain lebih bagus lagi dan bisa menyebar bukan hanya di kayu tangan tapi di sekitarannya ya. Nanti sampai di Ijen ya, kemudian ada di Polian dan sebagainya, karena ini adalah satu kawasan wisata yang sangat menarik jika kita mengoptimalkan, jika kita dieksplorasi lagi. Ya, karena kita ingin melihat bahwa Kota Malang ini adalah kota yang dipilih oleh orang asing, maaf, untuk menikmati Indonesia. Ya. Bahkan mereka membuat Kota Malang ini sebagai kota pertahanan. Mohon maaf, militer lengkap, Pak. Lengkap di sini. Kita punya rel kereta api sebenarnya yang bisa langsung mendistribusikan barang langsung ke Surabaya saat itu. Tapi sekarang inilah PR kita untuk bisa mendesain kembali Kota Malang yang cocok, nyaman untuk semua masyarakat. Baik, sektor pariwisata terus diutamakan begitu ya untuk terus membangkitkan ekonomi yang ada di Kota Malang. Ibu Mia melihat kayu tangan heritage ini sudah terrealisasi, sambil juga nanti akan memotivasi tempat-tempat yang lain semakin luas. Apakah ini juga sudah berpengaruh secara signifikan untuk perekonomian di Kota Malang dan seperti apa untuk kembalinya kepada kesejahteraan masyarakat? Jadi menurut saya ini adalah suatu start gitu ya di setelah masa pandemi gitu ya, untuk bagaimana merangsang geliat para pelaku ekonomi, kemudian dengan beberapa stakeholder lainnya yang sekiranya masih berkaitan dengan pariwisata yang dimunculkan oleh Kota Malang ini gitu. Tapi mungkin yang perlu kita garis bawahi juga bahwa sebetulnya konsep penataan pariwisata Kota Malang ini sendiri juga kita masih belum punya secara makro, secara garis besarnya gitu. Ini yang Komisi D selalu dorong untuk ke pemerintah Kota Malang, sebab ini merupakan roadmap sebetulnya, dan bagaimana Kota Malang itu punya konsep pariwisata ke depannya. Jadi namanya itu perdanya Ripda. Itu kita masih belum punya. Nah, itu yang harus kita segera selesaikan, karena dengan punya konsep pariwisata tersebut yang tertuang di dalam Ripda, itu kita sebetulnya pertama memetakan potensi pariwisata yang ada di Kota Malang. Mungkin salah satunya adalah salah satunya kayu tangan heritage. Sebetulnya kita masih punya potensi-potensi yang lain, misalnya seperti wisata religi gitu ya. Kita kan memang secara geologi itu kan tidak punya wisata alam gitu ya, tetapi kita masih punya wisata budaya gitu, kemudian kesenian dan lain sebagainya, kuliner mungkin yang sekarang ini sangat
sangat galak sekali ya, banyak gemar sekali digeliatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang saya perlu garis bawahi, bahwa kita di Komisi D ini selalu menekankan kepada pemerintah kota untuk segera membuat konsepnya sehingga roadmap itu jelas. Baik. Gitu. Sehingga semua stakeholder yang ada di dalam ini, di dalam pariwisata itu bisa kemudian bangkit bersama-sama, dan kita juga bisa segera mempunyai sebuah gagasan yang bisa mengayomi seluruh stakeholder yang ada dalam pariwisata. Dan masyarakat sekitar situ Iya. akan terbantu juga Betul, untuk efek terdorong. dominonya agak panjang Efek jadinya. dominonya Iya, akan betul, membaik begitu untuk betul. perekonomian dan kesejahteraan Betul, masyarakat. betul. Kita ke Pak Suryadi, boleh ditambahkan dari sektor pariwisata itu tadi? Siap. Jadi ketika bersanding dengan pemerintah, maka memang bicaranya adalah soal regulasi nih, Mbak. Iya. Secara undang-undang kepariwisataan memang kita sudah punya. Tetapi karena adanya undang-undang Omnibus Law, maka ada pembaharuan perda kepariwisataan di Kota Malang ini. Kami memang ini dorong, kami ini memang kita genjot agar segera tuntas, sehingga nanti kita tidak terbentur dengan sebuah aturan-aturan di dalamnya. Sehingga kami memang mentargetkan sesungguhnya tahun 2022 ini perda kepariwisataan itu tuntas. Oke. Tetapi ada kendala sedikit, mungkin kami targetkan di tahun 2023 secara regulasi perda kepariwisataan ini akan tuntas. Karena kita meyakini semua hanya dengan peningkatan PAD, pendapatan asli daerah yang melalui pariwisata itu cukup signifikan. Iya. Sekalipun Kota Malang ini berbicara pariwisatanya memang tidak sekaya daerah-daerah yang lain. Ya. Tetapi yang hari ini cukup menarik memang kita seriusi, Malang ini ya juga terkenal sebagai kota pendidikannya juga. Wisata pendidikannya juga di Malang. Bayangkan ada hampir 450 mahasiswa yang datang ke Malang. Dan mereka semuanya berbelanja di Kota Malang gitu ya. Sehingga pada sektor wisata pendidikannya juga sudah masuk. Nah, karena itu sangat tepat sekali memang ketika pendidikan Kota Malang ini untuk dunia. Ya. Kemudian yang kedua, bicara wisata budaya. Malang juga cukup kaya, juga memiliki banyak sekali kekayaan-kekayaan itu. Bahkan kami juga hari ini Komisi D sedang konsen juga membahas tentang perda kemajuan kebudayaan. Ini menjadi target kami agar segera tuntas. Kalau untuk perda cagar budaya memang sudah tuntas dan hari ini sudah berjalan dan diimplementasikan lah di wilayah-wilayah itu. Nah, kemudian selain daripada itu keberpihakan anggaran pun juga sudah luar biasa sekali. Kami juga letakkan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, kemudian juga di Dinas Pendidikan yang di dalamnya juga ada budaya. Nah, itu juga perhatian kami sesungguhnya juga sudah cukup memenuhi, yang kemudian juga disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah kita ini, Pak. Baik. Nah, karena itu kami berharap melalui sektor pariwisata pendapatan asli daerah Kota Malang ini di 2023 ini semakin meningkat. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Baik, kita ke Pak Fuad terlebih dahulu. Komisi D ini dalam konteks kesejahteraan rakyat, otomatis ada paradigma masyarakat yang menyatakan bahwa ini komisi yang dekat sekali dengan air mata masyarakat, begitu ya. Boleh diberikan sebuah statement dan pendapat yang harus kembali kita edukasi kepada masyarakat tentang paradigma ini? Iya, jadi negara kita ini negara demokrasi dan tujuannya adalah welfare nation ya, kesejahteraan sosial. Di mana kesejahteraan sosial ini adalah masyarakat yang benar-benar sejahtera bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik sesuai dengan yang diinginkan, bahwa mereka bisa meraih cita-cita mereka bisa ya minimal primer ya, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder bahkan tersier itu bisa diwujudkan dengan baik. Dan kesejahteraan sosial ini yang tadi Mbak bilang ya. Ada paradigma seperti itu begitu di masyarakat. Ini Komisi Air Mata memang karena kita ini ngurusi mulai dari lahir sampai mati. Iya. Iya. Jadi kelahiran mereka ini di puskesmas yang ada di Kota Malang ya. Jadi
siapa yang melahirkan, siapa yang ngurusin gitu kan. Jadi, Pak, anak kami ada yang lahir Pak, ini biayanya dan sebagainya kan. Tapi jangan khawatir karena kita sudah punya BPJS dan punya program UHC. Baik, ya. nanti boleh dilanjutkan Jadi itu lebih yang rinci perlu di segmen selanjutnya Oke. bagaimana tugas dari Komisi D ini. Kami akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini.